Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu istimewa ya di sini ya, ada Mbak Rika Sylvia. Ya. Gimana kabarnya Mbak Rika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Hmm. Mbak Rika ini adalah salah satu psikolog klinis ya, teman-teman semuanya, dan memang punya concern terkait dengan penanganan ya gangguan psikologis, terutama adalah mulai dari yang ringan ya seperti kecemasan ataupun juga gangguan yang katakanlah termasuk yang berat ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak karena tema psikologi itu panjang sekali dan banyak ya. Nanti kita fokuskan mengenal kaitannya dengan kecemasan ya. Nah, Mbak Rika mungkin bisa kenalan sedikit nih sekarang aktivitasnya apa saja nih, Mbak Rika. Silakan, Mbak. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rika Sylvia. Biasanya boleh dipanggil Rika. Kalau untuk aktivitasnya sekarang gitu ya Pak ya, aktivitasnya sekarang itu lebih ke fokus memberikan edukasi sih Pak ya, di Hmm. beberapa platform gitu terkait mental health, terkait Hmm. dengan psikologi gitu. Jadi temanya macam-macam gitu. Dan ada beberapa juga memberikan konsultasi atau konseling offline di salah satu biro di Pekalongan seperti itu. Hmm. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tadi Mbak Rika kan singgung ya, memang sekarang ini kesadaran terkait dengan namanya kesehatan mental kan juga terus meningkat ya, dan juga teman-teman perlu ketahui bahwa terkait sama kesehatan kita udah bergeser, eranya bukan lagi kuratif ya, orang kemudian gangguan habis itu terus kemudian baru ditangani, tetapi eranya adalah preventif ya, dan bahkan juga eranya adalah kita meningkatkan kesehatan. Jadi kalau preventif kan kita mencegah jangan sampai terjadi ya gitu ya Mbak Rika ya. Betul. Kalau kita meningkatkan berarti udah sebenarnya kita improve gitu. Nah, ngomongin soal tadi ya kesehatan mental, terutama terkhusus nih apa namanya terkait kecemasan ya. Kalau menurut Mbak Rika sebenarnya mungkin ya apakah sudah istilahnya ada data ataupun apa gitu ya, terutama terkait seberapa penting sebenarnya kesehatan mental dan bagaimana kita menyadari nih bahwa kita mesti aware bahwa ini satu sinyal kita harus katakanlah mungkin datang ke psikolog atau kita harus healing kan gitu ya. Silakan Mbak. Oke, betapa pentingnya kesehatan mental. Iya. Menurut saya penting banget ya Pak ya. Karena pada zaman-zaman sekarang ini kan nggak cuman yang difokuskan terhadap kesehatan fisik aja. Karena ketika mental nggak sehat itu kan macam-macam ya Pak ya. Kita bisa dilihat dari mungkin berawal dari stres, banyaknya pikiran gitu. Kemudian stres, tapi stres yang tidak dapat dirilis atau dicari coping stres yang bagus, akhirnya menimbulkan berbagai macam gangguan psikologi yang lain. Nah, hal itu kan termasuk masalah psikologis ya. Nah, Betul ketika betul. hal itu tidak dapat dirilis atau dicari tahu nih gimana untuk mengatasinya, itu akan menimbulkan masalah yang lain dan tentunya akan mempengaruhi kondisi fisik kita juga gitu. Jadi antara kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat-sangat berkorelasi gitu Pak. Jadi maka dari itu untuk kesehatan mental itu sangat penting banget kita kita perlu eh, perhatikan gitu ya Pak ya. Gitu. Mungkin kelihatannya pada beberapa orang itu kesehatan mental itu kesannya simpel gitu ya. Kesehatan mental tuh kesannya cuman kesehatan mental aja kayak gitu. Orang ya namanya pusing ya pasti ada aja. Semua orang punya masalahnya masing-masing, Iya. punya bebannya masing-masing. Iya, hal itu bener banget. Tapi belum tentu semua orang itu bisa mengatasi stres atau masalah lainnya dengan baik gitu. Makanya ada nih seperti psikolog atau psikiater yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah kesehatan mental kita gitu. Jadi setiap individu ada yang punya cara coping stresnya masing-masing yang bagus, akhirnya juga dari stresnya itu jadi nggak membuat gangguan psikologis yang lebih parah lagi. Ada yang nggak bisa, gimana sih caranya untuk mengontrol itu? Akhirnya kalau memang bingung dan belum tahu nih cara mengatasinya, boleh untuk datang ke profesional, baik psikolog maupun psikiater. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kesehatan tuh penting ya.
bukan hanya fisik, tetapi tadi ya secara psikologis ataupun kesehatan mental ya. Karena orang biasanya aware-nya adalah atau sadarnya itu tentang fisik ya. Jangan Betul. hujan-hujanan tadi sakit kepala nanti masuk angin kan gitu kan ya. Tapi Ya, bisa jadi orang hujan-hujannya hilang stresnya gitu ya. Atau kalau kita ingat apa namanya lagu kebangsaan kita kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan artinya ya, kan juga ya, jiwa dan dari raga gitu ya, Pak ya. ya artinya dua-duanya nih sangat penting ya. Nah, tadi Mbak sampaikan kaitannya dengan stres ya. Eh, Terus kemudian tadi dengan masalah gitu kan. Nah, kadang orang bilang, wah, aku stres nih banyak kerjaan gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin stres sendiri itu apa sih sebenarnya ya tanda-tandanya yang kemudian ataupun yang menunjukkan bahwa oh ini sebagai alarm bagi diri saya nih bahwa saya harus aware, saya harus sadar itu. Artinya kalau tidak saya tangani sendiri tadi ya, saya harus cari bantuan gitu. Nah itu sebenarnya gimana kita menyadari ya bahwa kita memang kalau sakit fisik kan mungkin kelihatan ya artinya wah nih katakanlah lebam atau tergores yang kemudian kita Nah, kasih obat merah kan itu ya. Nah ya. sebenarnya kalau soal kesehatan mental itu ataupun secara psikologis gimana cara kita untuk menyadari ada nggak sih sebenarnya semacam tanda-tandanya gitu ya yang kita bisa sadari itu. Silahkan Mbak. Tadi kan, ya baik Pak. Tadi kan Pak Pariman membahas tentang stres itu ya, Pak ya. Hmm. Gimana caranya untuk bisa tahu nih kita stresnya gimana Lagi gitu. stres nih, ya. Iya, iya. Padahal kan setiap orang tuh kan wajar ya, stres itu Hmm. kan pasti ada. Dan stres itu ada itu kan karena adanya negative thinking dalam pikiran kita, Oke. gitu kan. Adanya mungkin tekanan yang membuat kita tuh jadi berpikir gitu. Nah, berpikir dari thinking menjadi negative thinking, kalau sudah sampai negative thinking itu kan menjadi sebuah hal yang perlu kita ini lagi ya Pak ya, perlu diperhatikan lagi kalau udah sampai negative thinking atau overthinking, itu kan menjadi sebuah yang udah nggak dikatakan normal lagi gitu ya, karena kan over gitu. Nah, bermulai dari pikiran overthinking tadi itu, negative thinking, overthinking. Nah, hal tersebut dapat memicu ke masalah-masalah yang lain, stres misalnya. Stres itu kan ada stres positif, stres negatif ya, eustress kayak gitu kan Pak ya, dan distress seperti itu. Nah, ketika stresnya mengarah ke stres-stres negatif, misalnya nih, kita ada tanggung jawab untuk mengerjakan tugas X misalnya. Nah, ini gimana tugasnya susah banget, contohnya seperti itu. Terus eh, di orang-orang yang membuat, di orang-orang tertentu yang merasa hal ini berat dan nggak bisa untuk problem solve, itu kan mengakibatkan sebuah stres ya Pak ya, Iya, iya. mengakibatkan sebuah stres, akhirnya stresnya negatif lah itu. Misalnya bisa stres negatif itu larinya kepada hal-hal yang negatif juga. Jadi kayak, aku harus gimana ya? Aku nggak bisa untuk problem solve-nya. Aduh, gimana ya? Apa aku ini aja ya, makan yang banyak kayak gitu. Atau mungkin minum minuman beralkohol. Gitu. Itu kan hal-hal yang negatif, yang dilarikannya dengan cara negatif gitu. Dan problem solve-nya bukan problem solve yang positif gitu. Nah, gimana kita warning warning untuk badan kita biar kita tahu nih kita perlu datang ke psikolog atau enggaknya gitu kan. Nah, yang paling pertama adalah ketika stres atau kecemasan kita atau gangguan psikologi lainnya itu yang membuat kita itu mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi produktivitas kita gitu. Misalnya dalam dalam satu hari gitu, kita dapat belajar dengan tenang, kita dapat kuliah dengan baik, misalnya seperti itu. Tapi dengan adanya datangnya stres, membuat kita, aduh kok aku nggak bisa berpikir dengan jernih ya, kok selama dosen menjelaskan, aku kok nggak bisa fokus ya gitu. Terus selama dosen memberikan beberapa macam tugas ke saya, kok saya nggak bisa mengerjakan ya? Padahal aku kemarin bisa mengerjakan dengan baik gitu. Akhirnya mempengaruhi juga kepada nilainya gitu. Saat ujian, akhirnya yang tadinya mungkin paham semua materi itu karena adanya stres yang tidak diselesaikan dengan baik, akhirnya membuat nilainya jadi kurang bagus gitu misalnya. Kita mengerjakan dengan baik. Nah, hal-hal itu yang bisa kita cermati gitu. Yang paling utama adalah mempengaruhi kehidupan kita. Kalau memang
dari sebelumnya kita fine-fine aja, karena adanya stres ini atau kecemasan ini membuat aku kok jadi nggak bisa ngapa-ngapain, aku kok tidurnya sampai jam 3 pagi, nggak bisa tidur kayak sebelumnya. Itu kan mempengaruhi siklus kehidupan Hmm, kita juga ya, Pak ya, betul, betul, betul. mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kondisi fisik kita. Nah, itu yang perlu banget kalian pahami dulu diri kita. Kita udah butuh belum sih? Badan kita udah sehat belum sih? Udah oke belum sih? Terus Hmm. jiwa kita atau psikologis kita kira-kira aku bahagia nggak sih dengan Hmm. hal-hal seperti ini gitu. Kalau memang merasa ada mengganjal dari psikologis maupun fisik kita, boleh banget kok kita konsultasi ke psikolog gitu. Dan ke psikolog itu bukan hal yang mengerikan ya Pak Hmm. ya. Kadang Iya, ada iya, iya. beberapa orang yang merasa takut ke psikolog, takut dikatain atau takut merasa paling kayak gini doang, atau mungkin takut yang lainnya gitu. Takut psikolognya galak misalnya kayak gitu kan. Iya, Hmm, iya, iya. Betul, Jadi betul. mungkin nggak perlu takut kalau kita ke psikolog ataupun ke psikiater seperti itu. Hmm. Nah, itu teman-teman ya, ternyata apa namanya tadi ya, bahwa sebenarnya semua orang pasti punya masalah, punya tekanan. Tetapi memang ada titik mungkin di mana kita tidak bisa menyelesaikannya, ya. Yang tadi disampaikan Mbak Rika. Ada tuh dampak-dampak yang kemudian produktivitas kita menurun, atau pola tidur kita, ya, ataupun pola makan kita jadi terganggu, atau kemudian suasana hati kita ya jadi nggak nyaman ya. Nah, buat teman-teman ini adalah satu rangkaian ya tanda-tanda bahwa memang kita ada persoalan ya. Kita nggak istilahnya apa ya sepenuhnya bisa optimal nih kalau kalau bertahan demikian. Dan tadi Mbak Rika sampaikan kalau ya misalnya kalau mau sharing ke psikolog bolehlah kan ya. Tentu bukan satu hal yang katakanlah nggak semua orang kemudian datang ke psikolog itu karena tadi ya mungkin karena gangguan jiwa dan seterusnya. Karena bisa juga nanti sharing ya. Terus kemudian bisa juga buat teman-teman yang katakanlah pengen mungkin dapat pencerahan juga bisa gitu. Karena image-nya mungkin tadi Mbak Rika sampaikan ya kalau ke psikolog itu ntar dikiranya orang gila gitu. Nah, itu image yang masih masih ada ya Mbak Rika ya. Nah, Mbak Betul. Rika, nah untuk kaitannya sama apa namanya stres ini ya, sebenarnya istilahnya apa ya dampak dari stres itu seperti apa sih? Adakah mungkin apa namanya Mbak tahu gitu ya, secara entah riset atau mungkin juga pengalaman ketika ketemu klien ya. Artinya yang awalnya mungkin dianggapnya biasa nih, satu masalah terus kemudian diabaikan ya. Tapi ternyata secara apa namanya di apa jangka panjang terus kemudian ini dampaknya besar gitu. Ini seperti apa sih? Silakan Mbak Rika. Iya, dampak stres. Dampak stres itu mungkin nggak kelihatan secara langsung gitu ya, Pak Iya, ya. iya. Gitu. Jadi mungkin bisa yang pertama tentunya psikologis kita. Kalau dari beberapa yang sudah saya tangani selama internship, kemudian beberapa jurnal yang mungkin saya sudah baca seperti itu, urutannya itu biasanya eh, tadi berawal dari pikiran kita, Hmm, hmm, akhirnya menyebabkan psikologis kita kena hmm, gitu hmm, kan, hmm. psikologisnya akhirnya merasa stres dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari masalah-masalah psikologis, misalnya kayak stres, kemudian cemas. Nah, itu kalau berlebihan, itu dapat mengakibatkan juga ada simptom-simptom fisik yang muncul, Hmm, ya hmm, Pak ya. Misalnya nih, untuk orang stres dan cemas, itu karakteristiknya tuh biasanya mudah pusing kalau hmm, di hmm, fisiknya, dan juga rata-rata itu punya GERD, Pak. Punya hmm, GERD maupun punya sakit lambung gitu lah ya Pak hmm, ya. hmm, Gitu. Sakit MAH seperti itu. Jadi biasanya berkorelasi seperti itu Pak. Dampaknya tuh ya psikologis dan fisik juga gitu. Jadi hmm, hmm, hmm. diremehkan seperti itu. Teman-teman ya, ternyata kan istilahnya apa ya, mungkin di satu kesempatan kita mengabaikan itu ya hal yang biasa gitu ya, atau bagi sebagian orang itu diabaikan. Tapi tadi ya dari riset itu ya, ternyata itu punya dampak loh ke fisik ya. Artinya Betul. kesehatan psikologis berpengaruh ke fisik
Misalnya contohnya adalah tadi ya kaitannya dengan sakit kepala ataupun juga kemudian lambung, dan bisa saja mungkin ya teman-teman yang punya sakit emah ya, itu bukan karena telat makan tetapi karena bad mood sehingga pola makannya nggak bagus ya, dan itu Iya. berawalnya dari stres seperti itu. Nah, Mbak Rika, ini kayaknya ini kan satu hal yang menarik ya. Saya kira juga semua orang nih butuh nih ya, termasuk tadi ya mengenali stres, atau tadi juga disinggung kaitannya kecemasan, terus kemudian pandangannya gimana gitu. Ada rencana nggak Mbak, katakanlah bikin event ataupun sharing ya, sehingga nanti semua orang juga bisa ngikuti gitu ya, sehingga ini bisa lebih aware kaitannya dengan tadi ya, mungkin juga bukan hanya stres, bukan hanya cemas, penanganannya gitu ya. Kira-kira ada rencana demikian Mbak? Mungkin boleh disampaikan untuk apa, bulan Juli, atau ada acara terdekat yang mungkin direncanakan. Oke. Kalau untuk rencana itu ada aja ya Pak sebenarnya gitu ya. Misalnya dari hal-hal yang mungkin kelihatannya masih sederhana. Kita misalnya saya punya Instagram seperti itu. Mungkin dari Instagram ini saya memberikan psikoedukasi nih gitu. Kadang ngasih Q&A juga ke teman-teman, kira-kira butuh nggak nih gitu. Sebenarnya ada juga sih Pak, seperti wishlist-wishlistnya untuk apa ya, memberikan psikoedukasi ke masyarakat gitu loh Pak, ke teman-teman semua gitu. Khususnya terkait dengan masalah psikologis yang sangat familiar itu kan berkaitan dengan stres, kecemasan, depresi. Nah, itu tuh biasanya Ya. sangat berkorelasi seperti itu gitu. Kalau memang nanti dari teman-teman semua itu banyak yang apa sambutan baiknya gitu ya, pengen juga sih Pak untuk membuat hal demikian seperti webinar, atau kalau bisa ada misteri guest-nya lain nih Pak, misalnya Ya, yang ya, sudah ya. penyintas atau ya memang yang sudah terdiagnosa depresi atau kecemasan atau stres itu sendiri gitu. Dan kita bisa sharing bareng gitu. Jadi keilmuannya juga ada, realitanya juga ada seperti itu. Jadi kayaknya lebih seru seperti itu. Nah, demikian teman-teman semuanya ya. Saya harap teman-teman penasaran ya. Nah, tunggu saja nanti kami akan adakan acara buat teman-teman secara khusus ya, lebih lebih panjang, lebih dalam, berbicara tentang stres, cemas, dan bagaimana kemudian strategi kita buat mengelolanya. Boleh juga nanti di apa namanya, sampaikan ya idenya di kolom komentar ya. Dan barangkali Mbak Rika ada closing statement yang mau disampaikan. Silakan. Ya, betul sekali teman-teman. Jangan lupa untuk boleh tadi berikan di statement kolom komennya ya. Mana tahu nanti ada hal-hal menarik lainnya yang bisa kita bahas bersama gitu ya Pak ya. Kita Iya. belajar bersama, kita gimana nih tips and triknya gitu kan. Mana tahu bagi teman-teman semua yang masih galau gimana untuk mengatasi stres, kecemasan, dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, uh, mungkin untuk kesehatan mental ini kelihatannya hal yang remeh gitu ya. Tapi sayangi dirimu. Jika kamu mencintai dan menyayangi dirimu, mentalmu sehat, maka fisikmu juga tentu akan sehat. Seperti itu. Karena fisik dan kesehatan mental itu saling berkesinambungan. Sayangi dirimu dan cintai dirimu. Self love teman-teman semua. Ya, begitu teman-teman ya. Cintai diri sendiri untuk bisa mencintai orang lain. Baik, Betul. terima kasih Mbak Rika. Sampai ketemu teman-teman di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mari semua. Hmm.